Apakah kalian pernah sadar kenapa karakter-karakter jenius dan jagoan di game itu maupun di film itu bisa hancur lebur di akhir cerita? Nah, ini ada penjelasannya nih menurut Charlie Munger, investor legendaris di dunia. Laki-laki sehebat apapun cuma bisa hancur karena tiga hal ini, yaitu tiga L. Yang pertama ada ladies, yang kedua ada liquor, yang ketiga ada leverage. Dan kali ini kita bakal bahas kenapa monster atau raja terkuat sekalipun bisa runtuh kalau udah kena jebakan 3L ini. Hal yang pertama itu adalah ladies Aries. Ribetnya urusan cinta, urusan poligami, atau bahkan urusan perselingkuhan. Dan kenapa ini bahaya? Karena ini bikin waktu dan fokusnya karakter habis buat ngurusin drama-drama beginian. Coba kita lihat contoh di karakter Bloody Baron di game The Witcher 3. Karena dia selingkuh, istrinya jadi ikutan selingkuh, ujung-ujungnya apa? Ujungnya keluarganya berantakan dan wilayah kekuasaannya Bloody Baron ini jadi ikutan hancur. Dan kalau misalkan kalian milih bad ending, kan ada pilihan kalau si Bloody Baron ini bakal meninggoy karena mengakhiri hidupnya. Di kisah-kisah temu ceritanya Abraham, dia punya dua istri, secara nggak langsung ya. Sarah sama si Hagar. Keduanya sering berantem, anak-anaknya juga sering berantem. Jadi ya kasus-kasus punya lebih dari satu istri ini malah bikin rumah tangga penuh konflik. Dan ujung-ujungnya jadi rebutan warisan gitu di akhir-akhirnya. Nah, terus kita bisa punya contoh. Contoh patahnya si Norman Osborn di film Spider-Man. Dia ngajarin anaknya Harry, hari cewek itu harus ada kriterianya menurut dia. Kalau ceweknya kayak Mary Jane, menurut si Norman Osborn ya, Mary Jane itu cuma cari duit, cukup sinis banget gitu. Dia kayak nggak percaya sebuah hubungan yang namanya cinta ya. Dia bilang si perempuan itu bakal mencintai si laki-laki sampai si perempuan itu ngincer duitnya si laki. Nah, jadi pandangan ini cukup sinis sih sebenarnya. Jadi intinya memilih pasangan itu enggak setia itu adalah jalan tol menuju kehancuran. Dan di L kedua ada yang namanya liquor alias alkohol. Kecanduan minuman-minuman keras. Nah, ini nih, bahayanya alkohol itu cuma satu, itu bikin otak berhenti untuk berpikir waras. Jadi secara nggak langsung ya kalian kehilangan kesadaran. Musuh nggak perlu menyerang, kita sendiri yang ngambil keputusan bodoh. Ya, di salah satu karakter di game, di Harry Dubois atau Max Payne. Gara-gara patah hati, mereka pelariannya minum-minum. Hasilnya apa? Otak mereka tumpul dan sering melakukan kesalahan fatal. Nah, kalau misalkan di kisah aslinya di sejarah, raja hebat seperti Robert Baratheon. Enggak sih, ini bukan sejarah sih. Ini film ya, film series bahkan. Robert Baratheon dari Game of Thrones. Mati konyol ditusuk babi karena apa? Karena minum-minum, Bang. Bahkan penakluk dunia kayak Alexander the Great itu sampai menghabisi sahabatnya sendiri gara-gara lagi mabuk berat. Terus di game BioShock, seluruh kota orang yang isinya orang-orang jenius itu hancur jadi monster. Gara-gara apa? Gara-gara kecanduan zat yang namanya Adam, bro. Canduan narkotika. Jadi kesimpulannya apa? Jauhilah hal-hal yang bikin kita kehilangan kesadaran. Itulah makna dari menjauhi liquor. Dan di L yang paling terakhir ini adalah L yang sering nipu orang pintar. Namanya leverage alias utang alias usaha untuk ngambil jalan pintas. Pokoknya ya, apapun yang instan. Nah, di dunia film-film, kita lihat karakter di film Squid Game namanya Cho Sang-woo atau trader asli kayak Jesse Livermore. Bangkrut gara-gara main saham dengan pinjam utang. Sebenarnya memang ada konsep untuk beli saham dengan pinjam utang dari bank. Tapi mungkin kelihatannya utang yang dia pinjam itu sangat besar gitu ya. Sampai-sampai gagal bayar. Nah, kalau misalkan di game, leverage itu ibarat kayak minjem kekuatan iblis. Contohnya adalah Kratos. Kratos minjem kekuatannya Dewa Ares.
Nggak sadar, nggak taunya perjanjian tersebut dia dengan si Ares ini, itu berakhir dengan si Kratos membantai keluarganya sendiri. Atau bahkan William Birkin dari game Resident Evil 2. Dia nyuntikin virus ke badannya biar dia kuat. Di ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jadi monster. Dan ada lagi Pangeran Arthas dari Warcraft. Ambil pedang kutukan buat nyelamatin rakyat. Pada akhirnya pedang itu menyedot jiwanya dan bikin dia jadi Raja Iblis. Ini salah satu film series favorit saya ya, yaitu Lord of the Ring. Kita lihat Boromir. Boromir itu pengen minjem kekuatannya cincin Sauron. Dia ngide buat minjem kekuatan iblis nih. Tapi malah dia malah terkorupsi dengan sama si cincinnya itu. Dan pada akhirnya dia ngide buat nyulik Frodo. Terus pada akhirnya dia sadar dia terkorupsi dan ujungnya dia apa? Meninggoy. Nah, jadi intinya apa? Intinya ya kekuatan instan itu selalu minta tumbal. Nggak pernah dan bahkan biasanya ya hasilnya apa? Biasanya hasil dari minjem minjem perjanjian dengan devil ini pada akhirnya adalah kesengsaraan. Ujungnya yang merugi cuma kita. Ya itulah pokoknya contoh nyata dari teori 3L-nya si Charlie Munger yang ternyata cukup relate banget sama karakter-karakter fiksi dari novel, dari film, film series, atau bahkan dari kisah di kitab. Nah, kalau menurut kalian karakter mana lagi yang hidupnya cukup hancur dan sengsara dari 3L ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk bagi kalian yang suka sama video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman video ini biar nggak ketinggalan sama video lore selanjutnya. Ya, akhir kata saya pamit dan undur diri. Terima kasih.